Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatukan hati kita. Kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Di pagi hari ini kami mau datang kepada Engkau. Kami mau datang menyembah, kami mau datang memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu ampuni setiap dosa yang telah kami perbuat, setiap pelanggaran kami Bapa. Karena kami tahu hanya Engkau yang mampu untuk menghapuskan setiap pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, dan pimpin setiap kami Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Biar hari ini bukan menjadi suatu rutinitas, tetapi kami mengalami Engkau Tuhan Yesus di pagi hari ini, di menjelang siang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semua ini kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau Yesus. Biar hidup kami menggenapi setiap firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sempurna Bapa dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan lagi, Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
Amin. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebenaran. Terus katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, oh Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan lagi, oh hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebenaran. Saya mau dengar jemaat sendiri katakan, hidupku menggenapi firman. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Ya. Amin, amin. Kau tidak jadi. Katakan dengan lembut sekali lagi. Jadikan ini lagu doa kita. Hidupku genapi firman-Mu. Oh, amin. Bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Ya, oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau
surrender, God. Oh, hallelujah. Kami bersyukur karenamu Tuhan. Syaralabayaralama, sikaralabayaralabaralabayaralama. Semua sembah Dia, bawa setiap penyembahanmu, angkat suaramu sembah Dia di siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Oh ya, thank you Lord, yeah. Syarana masiri dia ralabaralaba ya ralabaralaba. Kita masih karalaba. Terima kasih Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan karena aku hidup. Katakan sekali lagi. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kami mau sekali lagi katakan, oh Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Katakan lagi, oh Yesus, semua. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar
Bapa, ini setiap kami Yesus. Sekali lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku, di luar Bapa, jangan kau tinggalkanku, engkau alasan. Lebih lembut sekali lagi katakan lagu ini. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, engkau alasan selama Yesus katakan, Yesus pegang ini setiap kami tanganku, engkau dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, engkau alasan selamaku, engkau alasan, engkau alasan selamaku. Katakan lagi, engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau alasan kami ada di tempat ini, Engkau alasan kami hidup sampai detik ini Tuhan Yesus. Tidak ada kata lain bagi kami untuk mengucap syukur, karena Engkau Allah yang sangat luar biasa baik. Engkau Allah yang selalu bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kami, siapapun kami Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau taruhkan setiap masa depan kami, nafas kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Engkau yang mengatur segalanya, Engkau yang mengatur setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapa, kami mau taruh Engkau nomor satu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tidak berhenti sampai di sini saja Tuhan. Dan kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biar Kau terus berkati tempat ini Tuhan Yesus. Kau berkati gereja ini Tuhan, sehingga terus menjadi naik, terus naik dan terus naik. Terima kasih Bapa. Dan kami mau serahkan semuanya, jalani ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, haleluya. Semua siap puji Tuhan, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Yuk, segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau bersorak di pagi hari ini, karena Kau Allah yang sangat luar biasa baik. Yuk sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, dan sorak-soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, yuk. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan, amin. Sekali lagi, yuk. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, yuk. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Dan sorak-soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Coba saya katakan soraklah, haleluya semua. Soraklah, soraklah, amin. Katakan haleluya, haleluya. Dan sorak-soraklah, soraklah. Kami mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Katakan lagi semua. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Hamba yang sudah ada di tengah-tengah kita, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau dengar-dengaran bersama dengan Tuhan di siang hari ini. Apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Dan kami tetap percaya, walaupun sulit untuk kami untuk melihat, tetapi kami percaya bahwa Engkau selalu ada di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah. Ragu, ku tetap katakan sekali lagi, ku tetap percaya sama-sama. Ku tetap jalan
jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidup, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku, menerpa hidupku. Di dalammu, di dalammu aku tenang, sebab janjimu setia bagiku. Sama-sama katakan, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Yes. Di dalam hidupku, tak ku ragu, ku tetap percaya. Sekali lagi katakan, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Oh, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari semua gereja Tuhan katakan, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Katakan lagi, oh, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Katakan lagi, oh, ku tetap percaya,
Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, oh, ku tetap percaya. Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau di pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan berada di tempat ini, berkumpul bersama-sama membawa persembahan kami yang terbaik, yaitu pujian, penyembahan hati kami, lidah bibir kami yang bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun musim keadaan yang sedang kami hadapi dan lewati, kami tahu bahwa Tuhan ada di pihak kami. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan adalah kasih. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan, firman-Mu Tuhan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu Tuhan, sekarang waktunya kami mau duduk diam Tuhan. Kami percaya kami bisa duduk tenang, bisa duduk di dalam damai sejahtera Tuhan. Karena kami percaya apapun yang dari luar itu tidak dapat mempengaruhi apa yang di dalam kami. Karena apa yang ada di dalam kami itu jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa dari apapun yang di luar kami. Terima kasih Tuhan, ajarin kami ya Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami. Engkau yang akan ajar kami, yang akan ingatkan kami, sadarkan kami. Biarlah setiap pendengaran kami akan kebenaran firman-Mu, iman kami timbul. Biarlah setiap pendengaran kami akan firman-Mu Tuhan, itu boleh memerdekakan setiap kami. Hamba-Mu percaya Tuhan, bahwa jerih payah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, dan ibadah di sini adalah ibadah yang mengandung janji. Kami percaya kami pulang tidak sama dengan waktu kami datang, karena di tempat ini kami ngalamin Tuhan secara pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan, dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita karena Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat kesempatan dan kepercayaannya untuk Pastor Dendi, juga luar biasa ya, ini satu keluarga melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang membangun dasar yang benar ya. Membangun dasar yang benar. Saya mau katakan yang benar, bukan yang baik. Karena kalau yang baik mungkin baik buat saya, tapi belum tentu baik buat orang lain. Betul? Ya, tapi biarlah hari ini kita mau kembali kepada yang benar. Apa itu yang benar? Ya kebenaran, ya firman Tuhan gitu ya. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Ibrani 12 ayat 26 sampai 27 deh. Kita baca sama-sama boleh yuk? 2, 3 ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara, kita hidup di dalam dunia ini ya, firman Tuhan katakan bahwa dunia ini ngalamin goncangan. Dan saya mau bilang begini, goncangan itu ya mengakibatkan perubahan. Setuju gak? Ya, setiap goncangan itu bisa berdampak kepada perubahan. Nah, oleh karena itu penting buat setiap kita itu membangun fondasi kehidupan kita itu yang benar. Sekali lagi saya katakan, membangun fondasi kehidupan kita itu yang benar.
bukan dengan yang baik tapi dengan yang benar. Apa itu yang benar? Yaitu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan kita jadikan sebagai dasar fondasi di dalam kehidupan kita. Mazmur 11 ayat yang ketiga. Kita banyak buka firman Tuhan, gak apa-apa ya. Mazmur 11 ayat yang ketiga. Mazmur 11 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang begini. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Nah, goncangan itu seringkali menyerang dasar. Betul ya? Menyerang fondasi. Makanya kalau kita lihat kalau fondasinya nggak benar, waktu ada gempa bumi, ada apa itu, ada yang runtuh, tapi kita bisa lihat kadang-kadang temboknya retak. Yang namanya gempa bumi itu goncangan adanya di mana? Di tanah, ya, di dasar. Jadi yang digoncang itu adalah dasarnya. Jadi kalau dasarnya nggak kuat, itu dia nggak usah sibuk-sibuk ngeruntuhin bangunannya. Tetapi kalau dasarnya nggak kuat, itu pasti runtuh dengan sendirinya. Artinya balik lagi tuh betapa pentingnya dasar sebuah bangunan. Banyak orang yang gak tertarik akan hal ini. Ada orang kesini ngajak mungkin lagi bangun rumah gitu ya. Terus ngajak temennya atau keluarganya, datang yuk ke rumah gue yang lagi dibangun. Oh udah sampai mana? Udah selesai ya? Mau dong lihat rumah lu yang baru gitu. Enggak, belum, baru bangun fondasi. Ada yang tertarik? Gak ada kan? Kita berasanya apa? Gak penting. Gak penting fondasinya. Kita mau lihatnya waktu udah jadi aja. Waktu udah menjulang aja, udah keren aja. Tetapi sesungguhnya fondasi itu sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia, firman Tuhan yang katakan kita hidup di dalam dunia ini yang ngalamin goncangan, yang ngalamin perubahan. Kemarin ini saya ingat saya baru isi mobil saya Innova solar gitu ya. Saya isi solar. Waktu ditanya sama bapak pom bensinnya, ditanya bu isi berapa? Fullin aja. Saya di fullin, begitu udah full si bapak pom bensinnya bilang gini, bu udah full ya 700.000 sekian. Saya kaget sendiri. Hah? Mami saya sampai gini, ada gak olah duitnya? Enggak, mah kaget saya bilang. Kayaknya setahu saya dulu tuh isi bensin sampai segitu mahal tuh mobilnya Alphard gitu ya. Sampai segitu. Ini Innova solar loh, saya bilang. Isinya segitu banyak. Waktu di rumah saya ceritain sama anak saya. Anak saya bilang gini, ketahuan mama gak pernah isi bensin. Dengar, mama tahu gak sih udah naik mah. Anak saya bilang begitu, makanya mama tuh mesti tahu mah. Anak saya bilang jangan cuma tahu harga cabai doang naik. Bensin juga naik mah, gitu kata anak saya. Makanya mama kalau gak penting-penting amat gak usah pergi-pergian mah, bensin mahal gitu kata anak saya ya. Udah ngerti tujuannya ke situ saudara ya. Nah saudara, saya mau katakan kita di dunia ini nih ngalamin yang namanya goncangan, dan goncangan itu menghasilkan perubahan. Di dalam dunia ini kita ngalamin begitu banyak perubahan. Ada banyak musim kehidupan di dalam hidup setiap kita. Saya pernah janjian sama satu orang teman saya. Janjian ya besok datang ke gereja gitu ya. Ya janjian, oke besok siapa pembicaranya, udah kasih tahu gini-gini. Ketemuan ya di gereja, oke. Saya tungguin, saya liatin, gak datang. Selesai ibadah, saya WhatsApp dia, woi janjian sama gue bilangnya mau datang, kok gak datang? Aduh maaf lah, mager. Tahu mager, males gerak katanya. Kenapa? Saya bilang gini, habis mendung. Enakan di bawah selimut, udahlah online aja. Lihat gak? Kita tuh kalau hidup kita ya gak punya dasar fondasi yang benar, hidup kita tuh jadi gampang ke bawah, ke kanan dan kiri. Kalau saya mau katakan hidup kita tuh jadi gampang baperan. Baperan ya, gampang dibawa-bawa perasaan. Saya gak bilang bahwa sebagai orang Kristen kita gak boleh punya perasaan, gak. Tapi saya mau bilang begini, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menguasai perasaan kita. Amin. Kita harus bisa mengendalikan perasaan kita. Kenapa?
Kalau enggak, saudara dan saya jadi orang yang baperan. Amin. Tetapi kita enggak demikian. Hidup kita bukan ditentukan oleh keadaan. Keadaan boleh berubah-ubah. Tetapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Amin. Pada sesuatu yang tidak tergoncangkan. Sesuatu yang tidak berubah. Ada tertulis saudara. Segala sesuatunya akan berlalu. Tetapi firmanku tinggal tetap. Firman Tuhan katakan demikian. Nah oleh karena itu kita perlu membangun dasar yang benar, dasar yang kuat, dasar yang pasti, dasar yang tidak berubah-ubah. Bahkan saya katakan dasar yang kekal di dalam kehidupan kita. Apa yang kita mau pegang coba hari-hari ini. Saya punya seorang teman, jadi dia lagi ngalamin kasus. Dia cerita sama saya, sama suami saya, dia bilang, oh gue ada kenal orang kuat. Jadi ya gue banyak investasi, titipin dana sama dia. Supaya dia bisa bantu urusin kasus gue biar beres, dia bilang gitu. Pokoknya dia bilang, udahlah tenang. Setiap kali ketemu suami saya suka nanya, gimana kasus lu? Tenang lah, gue udah pegang nih orang. Saudara tiba-tiba kemarin ini saudara, orang kuat ini tiba-tiba dicopot, diturunin dari jabatannya. Kita ketemu lagi, gimana? Waduh, dia bilang, duit gue dibuang ke laut. Maksudnya, gue habis banyak investasi ke orang ini. Siapa yang nyangka dia bisa dicopot? Prediksi gue, wah nih orang sih hebat terus naik. Siapa yang nyangka dia dicopot? Makanya firman Tuhan ada tertulis apa? Jangan mengandalkan manusia. Cuma Tuhan yang bisa diandalkan dalam hidup kita. Cuma Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Amin. Saya bersyukur tuh kemarin ini Nathan juga luar biasa dapat tawaran kerja ya. Tapi disuruhnya minggu. Dia galau. Luar biasa Nathan ya. Saya bilang itu benih yang selama ini udah ditabur di dalam kehidupannya lewat omanya, lewat mami papinya, lewat omnya, lewat ibadah-ibadah yang dia ikuti. Nathan Tante Ola cuma mau bilang yang setia tuh cuma Tuhan Yesus. Amin. Yang setia tuh cuma Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya mau bilang gak salah kalau kita mengutamakan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bisa mengutarakan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 16. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 16 firman Tuhan bilang begini tentang dasar bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus Kristus itu sebagai dasar di dalam kehidupan kita. Maksudnya Yesus Kristus itu apa? Apa yang dia sudah kerjakan, apa yang dia sudah selesaikan buat setiap kita di atas kayu salib, itu yang menjadi dasar kehidupan kita. Amin. Sehingga ada tertulis, kerjakanlah keselamatanmu, bukan supaya engkau selamat. Karena engkau sudah selamat, kerjakan keselamatanmu. Amin. Saya dapat perumpamaannya ini saudara, lucu ya. Ada satu orang wanita, ini dia menikah dan menjadi istri. Satu orang lagi, seorang wanita juga, dia tidak dinikahi, maaf ya, simpenan.
Yang wanita ini, saudara, yang istri saudara, itu masakannya kurang enak. Nyetrikanya gak licin. Nyapunya gak bersih. Tapi yang simpenan, jago masak. Nyetrikanya licin. Rumah bersih. Tapi yang istri yang mana? Yang ini sekalipun makanannya gak enak, rumahnya gak bersih, setrikaannya gak licin. Yang ini sekalipun mungkin dia sempurna di dalam menyelesaikan segala urusan rumah tangganya, tetap yang istri yang ini. Tetapi yang saya mau katakan begini, kerjakanlah kasih karunia, kerjakanlah keselamatanmu tuh begini. Karena kamu sudah jadi istri orang, saya jadi mau belajar masak. Saya jadi mau belajar nyetrika biar licin. Saya jadi mau belajar bersihin beresin rumah biar rumah saya rapi. Yang ini sekalipun dia berusaha sekuat tenaganya untuk bisa melakukan yang terbaik, statusnya tetap simpanan. Anggap. Karena kita bukan karena kuat gagah kita, sudah terima keselamatan yang dari Tuhan, dosa kita diampuni, kita boleh panggil dia ya Aba ya Bapa oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sekalipun hidup kita tuh banyak jeleknya, banyak kurangnya, saudara, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Saya mau bilang begini, lu pasti mau berubah. Amin. Untuk jadi lebih baik. Gak begini, rese lu, Tuhan aja nerima gua apa adanya, lu kebanyakan aturan lu. Enggak begitu. Justru kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Supaya hidup kita bisa bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Kalau yang ini sekuat tenaga, amal ibadah, tapi gak percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nangkep ya? Pesan profetik. Nah, saudara, saya mau katakan di sini dikatakan dasar bangunan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, dasarnya Yesus Kristus Tuhan. Dasarnya adalah karena kasih karunia Tuhan. Dasarnya adalah kasih Allah di dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Bagaimana kita mau membangun ke atasnya? Tuhan kasih kita loh. Sebagai rekan sekerja Allah. Dia bilang, kamu bangunnya pakai apa? Di sini dikatakan ada yang bangun pakai apa nih? Emas, perak, batu permata. Jadi saya mau pisahin nih dua hal. Yang satu lagi kayu, rumput kering atau jerami. Ini saya bagi dua, boleh ya? Emas, perak, batu permata yang sebelah sini. Kayu, jerami, rumput kering sebelah sini. Bisa nggak orang bangun rumah pakai gedek? Oh ya, pakai bambu, pakai jerami. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak pakai batu? Bisa. Bisa ditinggalin? Adem. Perbedaannya waktu ada goncangan. Betul? Perbedaannya waktu ada goncangan. Nah, firman Tuhan katakan saudara di sini, nanti satu waktu akan teruji. Terujinya tuh waktu apa? Waktu goncangan itu datang, teruji. Bicara tentang batu permata, emas, perak, ya. Itu semakin dibakar di dalam api,
istilahnya semakin ngelewatin goncangan. Kalau emas tuh mau jadi emas murni kan mesti dibakar ya. Bakar. Makin apa? Makin murni, makin mahal. Tetapi kalau yang namanya jerami, rumput kering, kayu, sekali kena api, habis. Nah dengan kata lain saya mau katakan begini, kita harus memilih mau membangun kehidupan kita. 2 Korintus 4 ayat 18 firman Tuhan katakan, karena yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 firman Tuhan katakan, orang benar akan hidup oleh karena apa? Percayanya. Live by faith and not by sight. Artinya kita harus membangun kehidupan kita, saudara, bukan cuma atas dasar firman Tuhan atau kasih Tuhan, ya, kasih karunia Tuhan, tetapi kita harus membangun di atasnya dengan sesuatu juga yang pasti. Amin. Sesuatu yang pasti. Apa itu yang pasti? Firman Tuhan. Sekalipun gak kelihatan. Amin. Tapi itu pasti. Ini kalau Bu Desi sama Pak Nando pasti tahu nih, mereka lagi belajar ini. Dasar bangunan yang benar. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam kitab Lukas ada tertulis bahwa firman Tuhan itu adalah benih. Dan kalau saudara perhatikan di dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan menjadikan segala sesuatu, dia berfirman. Betul ya? Artinya Tuhan sedang menabur benih. Saudara baca di dalam kitab Lukas perumpamaan tentang penabur, ya. Di situ Tuhan pakai perumpamaan tentang penabur, dia sedang mengumpamakan seperti seorang yang menabur benih. Dan dia katakan bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Dan hati kita itu adalah tanahnya. Artinya di dalam kehidupan kita, kita perlu menabur benih. Sekalipun hal itu tidak kelihatan. Membangun hidup kita dengan menabur benih. Sekalipun benih itu kita tidak bisa lihat. Apa itu benih? Firman Tuhan. Amin, saudara. Contoh, seorang petani, dia pacul tanah, pas. Udah, guyur air, dia tutup lagi. Terus dia begini, dalam nama Yesus tumbuh. Tumbuh, berakar, berbuah lebat dalam nama Yesus. Amin. Bisa tumbuh? Enggak. Kenapa? Enggak ada benih yang ditabur. Ada seorang wanita datang kepada saya, Bu, tolong dong doain, pengen hamil. Saya doain, maaf salah. Dalam nama Yesus, rahim terbuka, ya saudara ya. Saya mau tanya, kalau lakinya nggak nabur benih, hamil nggak? Enggak. Harus ada benih yang ditabur. Waktu Allah menjadikan segala sesuatunya, dia nabur benih. Dia nabur firman. Dia mengucapkan firman. Betul? Jadilah terang. Betul? Jadilah ini, jadilah itu, jadilah ini. Tapi di dalam kitab Kejadian tidak pernah ada tertulis berapa lama lalu hal itu terjadi. Betul gak? Gak ada. Cuma dikatakan jadilah terang. Nah, terang itu jadi gak ditulis waktunya. Tetapi lewat firman Tuhan yang Yesus katakan di dalam perjanjian baru, dia katakan firman itu benih. Artinya kita harus menabur benih di dalam kehidupan setiap kita. Ya, membangun kehidupan kita dengan menabur benih, yaitu apa? Firman Tuhan. Kita kan seringkali kalau pagi doa, Tuhan terima kasih, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan. Kita ucapin firman Tuhan.
Ada di sini kalau berdoa masih bawanya list permintaan terus. Hari ini bertobat. Ya, bertobat kenapa? Bawa benih. Tabur benih. Amin. Berdoa pakai firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Wah, pagi perkatakan, terima kasih Tuhan, aku diberkati. Aku jadi kepala dan bukan ekor. Hidupku akan semakin naik dan tidak turun. Aku akan menjadi lebih daripada pemenang. Pagi-pagi udah nabur benih, siang ketemu teman. Makan yuk, gimana? Susah lu. Lagi susah. Iya gila ya sekarang ya, apa-apa naik. Aduh, susah banget tuh sekarang. Gaji gak naik-naik, semua naik susah. Pagi nabur benih, siang nabur ilalang. Betul gak? Betul saudara, oleh karena itu saudara kita mesti belajar ya, menjadikan saudara hidup kita itu dibangun oleh benih firman Tuhan. Saya mau katakan saudara, di dalam kehidupan kita harus membangunnya atas dasar yang benar supaya hidup kita tuh gak gampang diombang-ambingkan oleh keadaan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tadi saya katakan jadinya baperan gitu loh ya. Dikit-dikit sensitif. Kalau duit lagi banyak, Tuhan lagi sayang saya. Kalau duit tinggal goceng, Bapak jangan tinggalkan aku. Kalau duit tinggal goceng berasanya Tuhan gak sayang. Kalau duit lagi banyak berasanya Tuhan sayang. Saya mau bilang perasaanmu, imanmu tuh bukan perasaan. Amin, saudara. Karena iman tuh dasarnya adalah firman Tuhan. Ibrani 11 ayat pertama katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu iman. Jadi bukan perasaan. Yang tadi dari awal saya katakan, kalau pakai perasaan tuh berubah-ubah, saudara. Tetapi tidak demikian. Hidup kita dasarnya adalah firman Tuhan. Apapun keadaan yang kita lewati, selalu ada firman Tuhan yang selalu sanggup menolong setiap kita. Saya suka cerita ini, kalau saudara ingat, Yesus berbicara tentang perumpamaan, ya, pakai perumpamaan tentang penabur, tentang benih yang harus ditabur. Bahwa benih itu adalah firman Tuhan yang setelah ditabur itu ada jeda waktunya yang harus ditunggu. Mungkin gak langsung gitu. Kalau kita kan maunya Tuhan perlu duit terus langsung ke ATM. Belum ada yang transfer. Tuhan perlu duit kan, belum ada yang transfer. Tuhan ajarin kita untuk belajar sabar. Makanya ada pujian yang berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Tetapi bagian kita saudara, tetap cari benih firman Tuhan. Kalau kita kan kebaliknya, begitu berasa apa ya, kok pinggang di sini sakit ya, waduh, ada yang bilang ginjal tuh, ada yang bilang lagi kejepit tuh, ada yang bilang lagi apa, segala macam saudara. Kita langsung Google pinggang sakit. Kenapa ya Google? Saya mau bilang anak-anak Tuhan berhenti. Kalau dulu, saya zaman dulu, belum ada Mbah Google. Saya begini kalau pagi. Pakai Alkitab. Tuhan ngomong dong sama Ola. Tuhan kan ngomong apa mau Ola Tuhan. Ayo berkata-kata Tuhan mau Ola Tuhan. Mau ngomong apa buat Ola hari ini dalam nama Yesus. Ada yang kayak saya enggak? Ada ya saya doang. Kok banyak, puji Tuhan. Sekarang gak usah gitu. Rema apa yang ditaruhin? Keadaan apa yang sedang saudara ditaruhkan? Cari ayatnya. Cari benihnya. Amin. Cari dan renungkan.
ke dalam hidupmu. Makanya ada tertulis di dalam Mazmur 1, firman Tuhan katakan apa? Renungkanlah masalahmu siang dan malam, supaya engkau gak makan, gak bisa makan terus sakit mah, engkau gak bisa tidur terus stres, begitu? Enggak. Firman Tuhan katakan apa? Renungkanlah firman-Ku siang dan malam, maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang tidak akan layu daunnya, yang akan berbuah pada musimnya. Maksudnya apa? Maksudnya saudara, saya mau bilang begini, kekristenan itu bicara hubungan, amin. Ya, bukan aturan, agama banyak aturannya. Tetapi kekristenan itu bicara tentang hubungan. Nah, bicara tentang hubungan atau relationship, saudara, artinya tuh Tuhan tuh kepengen banget ngobrol sama kita. Bahkan ada tertulis, aku mau mengajar engkau, aku mau memberitahukan jalan-jalanku kepadamu. Saudara, anak saya tuh udah gede-gede, saudara. Tapi setiap kali mau pergi kemana saya selalu gini, udah minum vitamin belum? Udah minum vitamin belum? Masker udah dibawa belum? Ini belum. Anak saya bilang gini, ma please deh ma, kita udah umur segini. Saudara, I'm sorry, I cannot help it. Kenapa? Terlalu sayang. Terlalu sayang. Saya gak kepengen hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi sama anak saya. Makanya saya kepengen ingetin dia. Saya pengen kasih tahu dia. Saya gak mau sampai anak-anak saya tuh miss gitu loh. Seperti itu, sampai ngomongnya tuh berulang-ulang. Saudara, kalau kita orang tua yang jauh dari sempurna aja seperti itu sayangnya sama anak. Apalagi Tuhan kita, apalagi Bapak kita di surga. Waktu saudara ngalamin masalah, ngalamin tantangan di dalam kehidupanmu saudara. Tuhan tuh kepengen banget ngasih tahu, makanya ada tertulis firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Betul saudara, Tuhan katakan cari firman-Nya. Cari firman-Ku, karena firman yang akan nerangin jalan-jalanmu. Itu ada tertulis demikian. Makanya Mazmur 1 katakan renungkan firman Tuhan. Karena kenapa saudara? Yang tadi saya katakan Tuhan mau berbicara sama kita waktu saya renungkan. Gak tahu saudara pernah ngalamin gak? Seringkali apa yang menjadi fokus kita Tuhan bicara lewat situ. Betul ya? Apa nih yang kita lagi fokus nih? Mungkin lagi banyak masalah sampai gak sempet baca Alkitab gitu kan. Gak konsen bu. Boro-boro baca Alkitab. Gak masuk. Yang kepikiran bentar lagi debt collector datang, debt collector datang. Gak konsen. Tapi Tuhan suruhnya apa? Renungkan firman-Ku siang dan malam. Artinya disuruh fokus sama firman. Ganti fokusnya. Makanya sering kali kita ngalamin begini. Bu, lewat penyakit ini bu, Tuhan banyak ngomong sama suami saya. Puji Tuhan dikasih penyakit ini bu. Jadinya suami saya sekarang ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan kasih penyakit gitu? Enggak. Tuhan gak kasih, tetapi Roma 8 ayat 28. Allah selalu sanggup turut bekerja di dalam segala perkara di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saudara boleh ada penyakit, saudara boleh ngalamin masalah tantangan di dalam kehidupan saudara. Dunia ini jadi penuh penyakit, penuh tantangan, penuh pandemi, endemi, whatever. Karena apa? Dunia udah jatuh dalam dosa. Tapi bukan Tuhan. Seringkali ketidakmengertian kita nyalahin Tuhan. Kan kita gitu ya, selalu nyari kambing hitam, gak kambing putih. Siapa nih yang gue bisa salahin? Betul saudara. Nah seringkali kita ngomong gini, ya udahlah bersyukur. Lewat masalah yang Tuhan kasih, Tuhan jadi ngomong banyak sama kita gitu kan ya. Seringkali kita ngomongnya gitu. Lihat saudara, masalah itu sepertinya Tuhan ngomong, pakai masalah Tuhan ngomong. Bukan Tuhan yang kasih masalah. Bilang kiri kanannya, elu yang bikin masalah. Betul? Tapi Tuhan pakai masalah itu untuk dia bisa berbicara kepada kita. Dia pakai masalah itu, dia pakai penyakit itu. Kenapa?
fokus kamu ke masalah. Karena fokus kamu ke penyakit itu. Kamu gak pernah fokus ke Tuhan. Makanya Tuhan bilang renungkan firman-Ku siang dan malam. Maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepian air yang tidak layu daunnya. Maksudnya begini. Kita udah doa. Kita udah tabur benih firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi jawaban doa belum datang. Tapi masalah masih ada. Engkau akan seperti pohon yang tidak layu daunnya. Maksudnya begini, masalah masih ada, tantangan masih ada. Tapi kita seperti pohon yang tidak layu daunnya, maksudnya gini, gak jadi kecewa. Gak jadi marah. Gak ngambek, gak mau pelayanan lagi. Gak ngambek, gak mau ikut Tuhan lagi. Gak ngambek, gak mau doa-doa lagi. Kenapa? Seperti Paulus berkata, aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Aku bukan berlari sembarangan berlari. I know what I am doing. Amin. Aku tahu apa yang aku kerjakan. Aku tahu apa yang aku pertahankan. Aku tahu karena pengharapanku di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Karena aku tahu bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak pernah dipermalukan. Amin. Itu firman Tuhan, saudara. Ya, oleh karena itu saudara, dan dikatakan yang akan berbuah pada musimnya. Nah, itu bicara apa? Waktu kita renungin firman Tuhan, bagian kita cuma renungin aja. Renungin aja. Kemarin saya lagi ketawa gara-gara kemarin saya lagi dapat pewahyuan tentang persepuluhan. Jadi di grup Bible study saya ada bahas sedikit. Itu saya ketawanya minta ampun. Saya bilang, ini gimana gue mau ngomong di gereja ya. Baru di Bible study aja yang 12 orang 3 jam bahas soal perpuluhan. Cuma urusannya begini, kalau nggak mau ngasih ke gereja boleh nggak? Ngasihnya saya mau ngasih ke orang miskin, saya mau kasih ke sini, saya mau kasih ke sini, kasih ke sini, kasih ke sini. Emangnya kenapa kalau terus puter. Saya nggak mau lihat yang itu, bukan saya mau kasih perpuluhan karena supaya diberkati. Enggak, saya udah diberkati, puter. Akhirnya terakhirnya cuma simpel loh jawabannya yang menyelesaikan tuh gini. Tuhan ngomong begini loh saudara, gue kasih yang gampang dulu. Bawa seluruh persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Disuruh yang gampang, lu mauan yang susah. Mana lebih gampang? Kasih satu ke rumah Tuhan, terus apa gini? Cari ya, anti-asuhan mana ya? Yang mana nih orang yang lagi susah ya? Mana yang lebih gampang? Kasih ke rumah Tuhan kan? Udah jelas gitu loh. Tapi kita kan enggak. Sebenarnya intinya satu, bukan masalah duitnya. Ini om saya bilang begini, lu jangan suka jadi Robin Hood. Tahu Robin Hood? Nyolong duit raja, bagi-bagi ke orang miskin. Itu kan Robin Hood. Lalu kita belajar taat. Sebenarnya Tuhan bukan lagi ngomongin duit. Sudah. Tuhan lagi ngomongin hati kita. Hati lu percaya gak? Tuhan kalau yang lain gue percaya, kalau yang ini gue aja yang ngatur sendiri. Seringkali kita gitu ya. Karena berasa, oh ini udah cukup gereja ini. Ini udah, gue aja yang ngatur. Dia pengen jadi Tuhan. Kata Tuhan, kok gue mau lihat dulu. Berani gak percaya itu sama aku? Ini saudara, yuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi membahas ke situ deh tuh ya. Nah artinya saudara, kita harus menabur benih kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tadi saya juga udah ngomong ya saudara ya. Jangan pagi nabur benih, siang nabur ilalang. Tapi terus menabur benih kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudara jangan berhenti. Saudara belum lihat hasilnya sekarang. Terus perkatakan. Terus perkatakan. Jangan berhenti, terus perkatakan dan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, iman apa yang kau percayai itu kau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa yang menjadi fokus, Amsal bilang begini, what a man thinks in his heart, so is he. Seperti apa yang dipikir di dalam hati seseorang, seperti itulah dia. Kalau lu mikirinnya firman terus, saudara, saya percaya saudara, mungkin Dedi kalau ngigo menyembah. Mungkin seperti itu. Saya kaget loh saudara, ada seseorang yang saya kenal, doanya luar biasa, nyembah Tuhannya luar biasa. Sanduk di depan saya, ngomong jorok loh. Saya begini. Itu kan apa yang ada di pikirannya. Saya sampai bilang gini, lu kalau
di depan orang banyak ngomong Tuhan, kalau sendirian gak ada orang, apa yang lu nonton? Apa yang lu lihat? Saya kaget sekali loh saudara, latahnya tuh ngomong jorok. Saudara, karena seperti tadi Amsal katakan, what a man think in his heart, so is he. Apapun yang tadi doa saya, apa yang dari luar itu tidak bisa mempengaruhi apa yang di dalam kita. Karena apa yang di dalam kita itu jauh lebih luar biasa daripada apa yang di luar kita. Apa yang kita mau isi ke dalam? Apa yang kita mau isi di dalam kita, apa yang mau diisi? Dan itu tidak bisa mempengaruhi kita, saudara. Amin. Masalah, tantangan boleh ada, tapi waktu kita fokus kepada firman Tuhan, bilang kiri kanan, pasti respon lu beda. Amin. Responnya pasti beda. Kenapa? Karena diisinya sama firman. Responnya juga pasti firman. Gak baper, gak pakai perasaan gitu loh. Tapi responnya pakai firman. Ini ada sebuah cerita lucu nih saudara, yang saya juga baru ngeh. Selama ini bertahun-tahun baca Alkitab baru ngeh. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita di mana Petrus berjalan di atas air. Ingat ya ceritanya, pasti semua ingat. Ya, mujizat berjalan di atas air. Yesus jalan di atas air, Petrus jalan di atas air. Saudara, dan dikatakan saudara, kalau saudara lihat, saya pernah lihat saudara, itu di TV Deddy Corbuzier juga jalan di atas air, berusaha jalan di atas air. Bahkan magician yang ada di Las Vegas, mereka juga jalan di atas air. Mereka pengen ngomong gini, bukan Yesus lu doang yang bisa jalan di atas air, gua juga bisa. Mujizat apa? Saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita gak boleh fokus sama mujizat. Karena mujizat itu bicara tentang keadaan. Saya bukannya menolak mujizat dan gak mau mujizat ya saudara ya. Tapi fokus kita gak boleh mujizatnya. Mujizat itu adalah hasil dari firman Tuhan. Tadi lagu tadi, hidupku menggenapi firman-Mu. Itu ya. Jadi fokusnya sama firmannya, bukan sama mujizatnya. Kalau kita perhatikan, murid-murid ngalamin di mana Yesus tidak ada perahu dan ada badai. Mereka begitu ketakutan. Yesus samperin mereka jalan di atas air, mereka bilang itu hantu. Padahal mereka udah berkali-kali lihat Yesus melakukan mujizat, menyatakan kuasanya. Tapi waktu masalah datang, mereka takut lagi. Mereka dikuasai oleh situasi mereka. Dan firman Tuhan katakan bahwa Petrus bilang, guru kalau itu engkau, suruh aku datang kepadamu. Suruh aku datang kepadamu. Apa yang Yesus katakan? Mari datanglah. Petrus jalan di atas air. Nah, waktu dirasanya tiupan angin badai, dia mulai takut dan dia mulai tenggelam. Yang saya mau ngomong begini, firman Tuhannya di mana? Benih firmannya tuh di mana? Mari datanglah. Kita fokusnya sama jalan di atas air. Sehingga saudara, waktu kita ada di pesawat, kita mulai ketakutan waktu tiup. Oh haleluya, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ada orang yang gak berani naik pesawat. Kenapa? Gak ada firman bilang Petrus jalan di atas awan, Bu. Saya percaya kalau saat itu Petrus lagi naik pesawat, waktu Yesus bilang, mari datanglah, dia jalan di atas apa? Di atas awan. Yesus gak bilang jalan di atas air, Yesus gak bilang itu. Yesus bilang apa? Mari datanglah. Seringkali fokus kita sama keadaan kita. Waktu keadaannya berubah, masalahnya masalah yang lain lagi, saudara dan saya takut. Karena kita hidup karena yang kita lihat, bukan yang kita percaya. Apapun badai kehidupan, mau itu di langit, baik itu di laut, firman Tuhannya mari datanglah. Artinya apapun badai kehidupan yang sedang kita lewati, yang sedang kita hadapi, kalau Yesus berfirman mari datanglah, maka saudara dan saya apapun badai kehidupan itu, saudara dan saya sanggup berjalan di atas ketidakmungkinan. Amin.
Itu firman. Waktu murid-murid Yesus, habis Yesus ceritain tentang perumpamaan tentang penabur. Yesus ajak murid-muridnya kemana? Mari kita bertolak ke seberang. Apa yang terjadi seolah-olah Yesus lagi tidur. Waktu badai datang, murid-muridnya fokusnya sama badai. Dan mulai baper. Guru, enak aja lu tidur. Engkau gak peduli sama aku. Engkau mau aku mati. Guru, Yesus geleng-geleng kepala. Ya ampun, baru diajarin. Baru diajarin. Karena apa? Fokus kita sama keadaan. Padahal Yesus firmannya apa? Mari bertolak ke seberang. Mau ada badai, mau gak ada badai, saudara dan saya sampai ke seberang. Karena firman Tuhan akan melaksanakan apa yang aku perintahkan sampai semuanya jadi. Amin. Fokus kita selalu masalahnya. Fokus kita selalu keadaannya yang kelihatan. Tetapi hari ini kita sama-sama mau belajar. Membangun dasar kehidupan kita bukan sama yang kelihatan. Tetapi sama yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu kekal. Yaitu firman Tuhan. Semuanya boleh berlalu, semuanya boleh berubah-ubah, tetapi janji Tuhan tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara dan saya dapat berkata kepada Tuhan, kalau Allah ada di pihakku, siapakah yang boleh menjadi lawan aku? Amin. Saudara, kita tidak takut apa yang terjadi di depan sana. Karena kita tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita. Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan janjinya buat setiap kita cakap menanggung segala sesuatu. Oleh karena Dia yang bekerja bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Saudara diberkati pagi hari ini. Amin saudara, biarlah kita bangun hidup kita ya dengan dasar fondasi yang benar. Yaitu kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah berubah sampai selamanya. Amin. Karena yang kelihatan itu cuma sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Saya ingat waktu di Bali saya kenalan, saya tutup dengan cerita ini. Di Bali saya kenalan dengan seorang anak muda. Dia latar belakangnya dari agama lain ya. Lalu dia sungguh-sungguh lah pokoknya jatuh cinta sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Awalnya orang tuanya tidak menyetujui dia dibaptis dan terima Tuhan Yesus jadi Kristen. Sampai satu waktu papinya kena kanker. Papinya kena kanker, anak ini melayani papa. Dia berdoa, dia injilin, dan puji Tuhan papinya dibaptis. Singkat cerita beberapa tahun terus papinya meninggal. Anak ini jadi kecewa sekali sama Tuhan. Dia bilang, kenapa Tuhan gak lakuin mujizat? Apa yang kayaknya Tuhan suruh aku udah buat, kenapa kok papiku akhirnya jadinya meninggal? Kenapa Tuhan gak selamatin papi aku? Kenapa Tuhan gak sembuh? Anak ini 2 tahun gak mau, 2 atau 3 tahun gak mau pergi ke gereja lagi. Sampai satu waktu seorang temennya datang sama dia dan bilang gini, ayolah ikut ke gereja, ini pembicaranya bagus. Ayo kita datang. Dia datang ke gerejanya, saudara, dia dengar. Nah hamba Tuhan ini bilang begini, waktu kita melakukan firman Tuhan, seringkali kita tidak melihat seperti apa yang kita harapkan. Tetapi sesungguhnya waktu kita melakukan perintahnya, kita bukan cuma melakukan yang buat saat ini aja, tetapi kita juga melakukannya kepada kekal. Itu tiba-tiba Roh Kudus memberikan hikmat kepada anak ini dan pengertian. Roh Kudus bilang begini, mungkin kamu gak melihat hasilnya di dunia ini, tapi percayakah engkau apa yang kau lakukan itu telah berdampak buat papamu sampai di kekal. Sekarang papamu ada bersama-sama dengan aku di surga. Anak ini nangis dan anak ini bertobat kembali.
kembali kepada Tuhan. Dan waktu dia cerita kepada saya, Kak, aku baru ngerti ayat ini. Hidup kita tuh tidak ditentukan sama apa yang kelihatan, tapi hidup kita ditentukan sama apa yang kita percaya. Oleh karena itu kita perlu punya iman, percaya akan firman Tuhan, akan benih firman Tuhan dan janji Tuhan di dalam hidup kita. Karena ada tertulis, selama bumi dan langit masih ada, musim menabur dan menuai tidak pernah berhenti. Artinya apa yang mau kita tabur di dalam kehidupan kita? Tabur firman Tuhan. Dan sebelum saya tutup saudara, saya mau bilang ini, jangan tunggu punya masalah dulu. Jangan tunggu punya masalah dulu baru cari firman, tabur firman. Yang itu tadi saya katakan ya, seringkali kita suruh renungin firman lagi punya masalah. Boro-boro buka fokus. Kan kita lain ya, kalau lagi tenang, yuk kita ini yuk Bible study atau kita ibadah. Lu lagi perlu, lu kan banyak masalah, gue lagi gak perlu, I'm fine gitu kan ya. Orang dunia seringnya gitu kan, tapi ternyata enggak saudara. Tuhan mau tuh, kalau pepatah dunia bilang apa? Sedia payung sebelum hujan. You already prepared. Apapun yang mendatangi engkau menjadi pribadi yang selalu berjaga-jaga. Sudah ada benih firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Sehingga apapun keadaan yang engkau lewati, saya mau bilang yang kita lewati. Saudara dan saya selalu punya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat saudara dan saya bisa teguh berdiri. Karena apa? Karena dasar kehidupan kita adalah kekal untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Saya minta lagu yang tadi boleh. Hidup. Depannya apa ya, Dad? Bait. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi aku percaya Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kami yang akan terus ajarin kami, ingatkan kami dan sadarkan kami. Tuhan, kami ada di dunia ini ada purpose Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan,
Ada banyak yang harus kami lewati, tetapi terima kasih buat benih kebenaran firman-Mu yang Kau berikan buat setiap kami, yang selalu bisa menerangi jalan-jalan kami dan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Aku berdoa biarlah setiap kami Tuhan boleh membangun dasar yang benar, yaitu atas dasar kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami, atas dasar kebenaran firman-Mu atas kehidupan kami. Karena cuma Engkau satu-satunya yang setia, cuma Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan di dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami percaya bahwa setiap pengharapan kami, setiap kepercayaan kami kepadamu itu tidak pernah dikecewakan. Terima kasih, kami anak-anak yang dikasihi Tuhan, kami anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kami anak-anak yang dijadikan Tuhan rekan sekerjamu di muka bumi ini. Kami dijadikan Tuhan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang luar biasa di dalam hidup setiap kami. Biarlah apapun di depan sana, kami bisa tetap punya damai sejahtera Allah di dalam hidup kami. Karena kami tahu siapa Tuhan kami yang menyertai kami dan siapa kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam satu nama-nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang diberkati, sama-sama kita katakan. Amin, amin, puji nama Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Semua diberkati Tuhan di siang hari ini. Haleluya. Kita percaya bahwa ada satu pembelajaran baru lagi yang sudah kita dapatkan di siang hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pastor Yolanda Vergina yang sudah sharing firman di tempat ini. Dan biar kita terus menempatkan Tuhan sebagai dasar bangunan kehidupan kita. Dan percayalah bahwa ada sesuatu rencana dalam kehidupan kita bila kita bersama-sama dengan Tuhan. Ada amin, haleluya. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatukan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan bahkan kami sudah dengar-dengaran bersama dengan Kau tentang firman-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber berkat kami, dan kami tidak pernah kekurangan itu. Terima kasih Bapa, dan semua ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Haleluya, puji Tuhan. Dan ada pengumuman dari Ibu Hedi, silakan. Bapak Ibu sekalian, semua diberkati Tuhan, amin. Kami dari PD Grace Community mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yolanda Vergina yang sudah menjadi saluran berkat buat kami di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati Ibu dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk tanggal 15 Oktober kita akan melaksanakan kebaktian di tempat ini yang akan dipimpin oleh Bapak Christopher Tapiheru. Mari ajak teman, saudara, kenalan, Bapak Ibu untuk sama-sama kita menikmati berkat Tuhan di tempat ini. Untuk
Untuk Sabtu 8 Oktober kita ada doa bersama untuk PD Grace yang akan dilaksanakan di rumah Ibu Desi dan Pak Nando jam 18.30. Kemudian PD Grace dan gereja di tempat ini, Gereja Victory Jesus, akan melaksanakan mission trip di Salatiga pada tanggal 26 November. Dan buat Bapak Ibu sekalian yang ada waktunya, ada kesempatannya buat ingin ikut di dalam mission trip itu, kami dari panitia mission trip menarik dana sebesar 1.500.000. Itu dana sudah termasuk uang bensin, uang hotel, uang makan. Jadi Bapak Ibu menyetorkan 1.500.000 dan tinggal duduk manis saja. Semua akan diurus oleh panitia. Buat Bapak Ibu mungkin yang nggak punya waktu, sibuk, terus ingin berpartisipasi, mungkin bersedia menyumbangkan baju yang masih layak pakai atau mainan buat anak-anak, misalnya snack buat sekolah minggu. Dari panitia juga memberi kesempatan lah untuk Bapak Ibu menyalurkan berkatnya. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang aduh uang saya cuma 100.000 nih, mau diapain gitu, bisa, maksudnya panitia juga berterima kasih untuk itu, bisa dikumpulkan untuk kita dari panitia menyalurkan dana tersebut untuk keperluan di sana gitu ya. Demikian pengumuman hari ini, Pranis diberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan sebentar kita memberikan doa syafaat ya, so, biar. Mari saudara-saudara bangkit berdiri, kita mau berdoa syafaat. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu Tuhan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kau telah memimpin Tuhan ibadah ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami berada di sini bukan suatu kebetulan. Kami percaya Tuhan, ini semua adalah rencana-Mu ya Bapa. Pagi ini Tuhan kami bersatu hati Bapa, berdoa Tuhan untuk Ibu Ola ya Bapa yang sudah main di tempat ini ya Bapa, yang telah memberikan firman-Mu Tuhan untuk pagi ini ya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang firman sampaikan pagi ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Biar kami mempunyai fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan berkati Tuhan untuk Pastor Ola beserta suami dan anak-anak ya Bapa. Tuhan juga memberkati Tuhan pelayanannya ya Bapa. Biarlah Tuhan pelayanannya Tuhan, Tuhan berkati untuk bisa menjadi berkat bagi semua orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pagi ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kami tidak tahu Tuhan segala permasalahannya, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, yang bisa memecahkan masalah setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum bisa hadir ya Bapa. Tuhan, biarkanlah Tuhan pada ibadah selanjutnya Tuhan, biar saudara kami Bapa bisa hadir berkumpul bersama kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk dan pemain musik Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, berkati dalam setiap pelayanan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapa, pagi ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk PD Grace Tuhan. Kami percaya Tuhan PD ini tidak dibangun dengan cuma-cuma. Kami percaya PD ini dibangun atas dasar daripada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan PD ini Tuhan akan dipenuhi setiap orang yang rindu akan Engkau ya Bapa. Kami percaya tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan PD Grace ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berencana atas PD Grace ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, pagi ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia yang kami cintai ini ya Bapa. Kami berdoa untuk presiden yang memimpin negara ini ya Bapa, beserta wakil dan jajaran menteri-menteri ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa mereka Tuhan memimpin negara ini untuk menjadi negara yang maju ya Bapa. Tuhan berkatilah Tuhan setiap apa yang mereka lakukan ya Bapa. Kiranya Tuhan damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa Indonesia kami. Tuhan, kiranya Tuhan juga pulihkan bangsa Indonesia kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan pengampunan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin menyelesaikan ibadah ini ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan tidak selesai berbicara di dalam tempat ini. Kami percaya Tuhan berbicara setiap hati kami, setiap pribadi kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk tempat ini Tuhan, gereja ini Bapa.
di mana kami pakai untuk beribadah ya Bapak. Kami percaya juga Tuhan, Tuhan memberkati gereja ini, Tuhan memberkati tempat ini Tuhan. Biar tempat ini bisa dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang harus akan Kau juga Tuhan. Tempat ini juga Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Diserahkan Tuhan doa syafaat ini ke dalam tangan pengampunan kasih-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu mari sama-sama kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang turun dari surga, yang akan memberkati keluar masukmu, yang akan memberkati tepung adonanmu. Allah menjadikan kau naik dan bukan turun. Allah menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Dan Allah akan memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan semua sama-sama kita mau katakan amin, haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dan sampai ketemu 2 minggu lagi. Tuhan Yesus berkati. Dan sekali lagi thank you untuk Jehola yang sudah sharing firman di tempat ini. Thank you banyak dan semuanya untuk jemaat di tempat ini. God bless you all. Haleluya.